Tiga orang pemuda melakukan traveling ke luar negeri. Bahwasannya dikatakan bahwa tiga orang pemuda tersebut berasal dari wilayah daerah Arab. Entah apa tujuan mereka. Di sana mereka berjalan-jalan menghabiskan uang dengan penuh sukaria. Mereka tinggal di sebuah gedung dengan tinggi 75 lantai. Mereka menempati sebuah kamar, tepatnya di lantai 71. Di negara ini kami memiliki aturan yang berbeda dengan yang ada di negara-negara Arab, terang seorang resepsionis. Di sini, semua lift diprogram secara otomatis. Pintunya akan tertutup pada pukul 10 malam. Sehingga bila mana kalian keluar, kalian harus datang sebelum itu. Sebab bila lift-lift telah tertutup, tiada kekuatan yang dapat membukanya. Sedangkan komputer yang mengontrolnya berada di gedung yang berbeda, jauh dari sini tambahnya. Bisa dimengerti? Mengerti, jawab mereka. Pada malam pertama, mereka keluar jalan-jalan. Sebelum pukul 10, mereka telah sampai di kamar. Namun pada hari berikutnya, mereka pulang terlambat. Jam dinding di lobi telah menunjukkan pukul 10:05 waktu setempat. Mereka bergegas lari secepatnya, berharap akan mendapati lift yang masih bisa terbuka. Namun apa yang terjadi? Semua pintu lift telah tertutup rapat. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka pun hampir menangis, walau tangisan pun tiada guna. Akhirnya mereka sepakat menggunakan tangga darurat untuk bisa masuk ke kamar, tentunya dengan berjalan kaki. Salah satu dari mereka berkata, "Aku punya ide." "Apa itu?" sahut yang lain. "Jadi begini, bagaimana kalau salah seorang di antara kita menceritakan sebuah kisah yang akan menemani kita hingga kita sampai di kamar?" usul salah satunya. "Ide yang bagus," jawab yang lain. "Tawakallah kepada Allah dan mulai. Aku punya kisah lucu dan jenaka yang dapat mengaduk-aduk perut kalian karena tawa," ucap salah satunya. "Inilah yang kita mau," kata yang lain. Dan benar, diceritakan kepada mereka humor-humor lucu dan jenaka, membuat mereka tertawa tiada henti hingga nampak seperti orang gila. Bahkan gedung pun seakan berayun-ayun oleh canda tawa mereka. Tibalah giliran pemuda berikutnya. "Aku punya beberapa potong kisah untuk kalian, tapi agak serius sedikit." Dan semua setuju. Mereka menikmati kisahnya hingga 25 lantai berikutnya terlewati. Kemudian tinggallah giliran pemuda yang terakhir. Ia berkata, "Tapi aku tidak punya selain kisah tentang kesulitan, sedih, dan duka lara. Kalian sudah mendengar cerita lucu dan yang serius. Okelah, silahkan," kata temannya. "Semoga Allah meluruskan sang pemimpin. Semoga kita bisa lekas sampai, karena kita sudah sangat letih dan mengantuk." Lalu dia mulai dengan sebuah kisah duka lara yang menyusahkan kehidupan para raja, hingga mereka pun sampai pada pintu kamar. Dan kelelahan benar-benar telah mencapai pada puncaknya. Salah seorang dari mereka berkata, "Dan kisah yang paling menyusahkan dalam hidupku adalah kunci kamar tertinggal di resepsionis di lantai bawah." Mereka semua pun pingsan, tidak sadarkan diri. Dalam kisah tersebut ada sejumlah pelajaran dan hikmah. Di antara kita ada pemuda yang menghabiskan usianya hanya untuk bermain-main tiada guna, berbuat kedunguan dan kebodohan. Pada 25 tahun pertama usianya, usia yang paling indah dalam hidup, ia tidak menyibukkan dengan ketaatan dan tidak pula dengan pemikiran yang matang. Kemudian di usia 25 tahun berikutnya, ia mulai hidup dengan serius, menikah lalu memiliki anak, serta sibuk bekerja mencari rezeki untuk bertahan hidup hingga usia mencapai 50 tahun. Kemudian pada 25 tahun terakhir dari usianya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Usia umatku antara 60 dan 70 tahun, dan hanya sedikit dari mereka yang usianya melebihi dari itu." Ia mulai sakit-sakitan, penyakit demi penyakit muncul. Ia pun berobat ke sana kemari sampai terkuras harta bendanya. Anak-anak mereka jangan ditanya, mereka mengalami masalah. Sebagian ada yang dicerai suaminya, ada yang mengalami persoalan besar dengan saudara-saudaranya sendiri, ada yang mengalami pertengkaran dengan istri mereka, yang membutuhkan adanya peran dari sang ayah yang saat itu terbaring di ranjang pesakitan. Hutang-hutang bertumpuk.
demi memberikan kebahagiaan keluarganya, meskipun sungguh kebahagiaan itu tidak pernah mereka dapatkan. Dan dia sendiri tidak pernah merasa tenang sebab hutang yang melilitnya. Sampai saat kematian datang padanya, dia baru sadar bahwa kunci surga telah dilupakan pada 25 tahun pertama dari kehidupannya. Maka ia datang kepada Allah dengan merugi seraya berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku pada saat itu." Merasa geram terhadap dirinya sendiri dengan penuh penyesalan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna Allaha hadani lakuntu minal muttaqin." Sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Surah Az-Zumar ayat 57. Lalu dia berteriak sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Lau anna li karrah." Andai aku mendapatkan kesempatan untuk kembali. Quran surat Az-Zumar ayat 58.